Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Pak. Oke, bisa dimonitor ya suara saya ya. Baik, kita mulai pertemuan kita malam hari ini sambil menunggu teman yang lain hadir. Bahan ini sudah saya share 2 minggu yang lalu ya. Khusus kita pembahasannya sehingga saya putuskan untuk kita bahas juga dalam Zoom. Barangkali ada hal-hal yang mungkin sulit untuk bisa dibaca dan mungkin kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Ya, malam hari ini kita bahas soal proposisi. Kegiatan akal budi tingkat 2. Yaitu lanjutan daripada apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam logika itu kegiatan berpikir ada 3 tingkatan atau 3 tahapan. Tahap pertama itu adalah kegiatan akal budi tingkat 1 yang kita sebut dengan aprehensi sederhana, tempo hari ya. Jadi segala apa yang panca indera kita lihat, lalu kemudian ditangkap oleh panca indera dan kemudian diproses ya oleh akal budi kita, maka menjadilah produknya itu adalah konsep. Nah, konsep itu wujudnya adalah dalam bentuk kata. Tapi nanti kita tidak menggunakan istilah kata, tapi kita akan menggunakan istilah term. Memang benar konsep itu wujudnya dalam bentuk kata, tapi tidak semestinya bahwa dalam satu kata itu atau konsep itu hanya terdiri dari satu kata. Namun bisa saja sebuah konsep itu terdiri lebih daripada satu kata. Hanya nanti istilahnya kita akan menyebutnya sebagai term. Nah, baik, selanjutnya yang kita akan bahas adalah proposisi, yaitu kegiatan akal budi tingkat 2. Sebagaimana slide ini. Nah, itu Anda lihat proposisi adalah kegiatan akal budi tingkat 2 yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, yaitu konsep yang satu mengiyakan atau menyangkal konsep yang lainnya. Nah, proposisi itu adalah hubungan antara 2 kelas yang di dalamnya berlangsung pengiyaan atau penyangkalan bahwa kelas yang satu termasuk ke dalam kelas yang lainnya untuk sebagian atau seluruhnya. Nah, ya proposisi itu sama dengan pernyataan, ya. Jadi pernyataan itu wujudnya dalam bentuk kalimat, kalimat atau statement ya. Proposisi itu sama dengan statement. Kita sering mendengar istilah pernyataan ataupun statement. Wujudnya dalam bentuk apa? Kalimat. Jadi kalau konsep itu wujudnya kata, maka ketika satu konsep dihubungkan dengan konsep lainnya, maka menghasilkan yang namanya proposisi. Proposisi itu yang disebut dengan pernyataan. Nah, wujudnya adalah kalimat. Gitu. Ya, jadi istilahnya adalah kalimat. Oke, suara saya putus-putus ya. Baik, internet agak kurang stabil. Ya, contohnya di situ disebutkan ya, sesuatu yang dinyatakan atau diungkapkan. Nah, contohnya, mobil ini adalah milikku. Mengungkapkan kepemilikan, ya, pemilikan mobil dengan si pembicara. Jadi mobil ini adalah milikku. Konsep mobil dan konsep kepemilikan atau milikku. Nah, maka ada term mobil dan ada term milik, ya, kepemilikan. Nah, menuju pada rumus ekspresi verbal, yaitu mobil ini adalah milikku. Saya pemilik mobil ini. Ini mobilku. Nah, ada hubungan sebuah mobil dengan si pembicara. Jadi konsep mobil itu diiyakan menjadi milik seseorang atau milik saya, gitu ya. Nah, jadi konsep mobil dan konsep kepemilikan di situ. Ketika dihubungkan, maka menjadi sebuah statement atau pernyataan. Nah, pernyataan ini yang disebut dengan proposisi, gitu ya. Baik. Kita lihat proposisi itu dilihat dari sudut isinya.
Maka proposisi itu adalah sebuah pendirian atau pendapat tentang hubungan antara dua hal yang dapat ditentukan benar atau salah, gitu ya. Jadi sebuah statement itu bisa dikatakan benar atau bisa dikatakan salah. Nah, itu yang disebut dengan proposisi. Jadi tidak semua kalimat itu bisa kita katakan sebagai proposisi. Karena tidak semua kalimat bisa diiyakan atau bisa disangkal atau dinyatakan tidak benar. Nah, kalimatnya seperti apa yang bisa dikatakan sebagai proposisi? Merupakan kalimat yang bisa diiyakan atau bisa disangkal. Nah, karena ada kalimat-kalimat yang tidak bisa dikatakan sebagai proposisi, misalnya adalah kalimat tanya atau kalimat perintah. Ya. Karena kalimat-kalimat itu tidak bisa diiyakan dan tidak bisa disangkal. Jadi kita lihat contohnya. Oke, sorry. Jadi hanya kalimat deklaratif yang dapat mengandung proposisi karena dapat dibuktikan atau disangkal kebenarannya. Nah, jadi proposisi di sini kebenarannya itu tidak perlu kita uji. Karena apa? Dari statement atau dari pernyataan itu sudah mengandung kebenaran atau sebaliknya penyangkalan tanpa perlu kita harus buktikan terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut dengan proposisi. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa hanya kalimat deklaratif yang mengandung proposisi. Sedangkan kalimat di luar deklaratif seperti kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat pengharapan, itu tidak bisa dikatakan sebagai proposisi. Kenapa? Karena tidak bisa disangkal atau tidak bisa diiyakan atau diafirmasi. Ya. Nah, ini bukan proposisi. Kalimat tanya, mau kemana, Mas? Apakah kita bisa jawab ya atau tidak? Kan gitu. Kan tidak bisa. Kalimat tanya, mau kemana, Mas? Ya, jawabannya tidak iya atau tidak. Atau iya. Atau kalimat perintah, pergi dari tempat ini. Misalnya seperti itu. Pergi dari tempat ini. Apakah bisa kita jawab iya atau tidak? Nah, itu juga tidak. Jadi kalimat perintah juga tidak mengandung proposisi. Atau kemudian kalimat harapan dan keinginan. Nah, misalnya di situ contohnya, semoga Tuhan melindungimu. Ya. Atau mudah-mudahan mereka tiba besok pagi. Jawabannya tidak bisa ditentukan ya atau tidak. Tidak ada kepastian. Ya. Jadi kalimat harapan, kalimat itu tidak mengandung yang namanya proposisi atau tidak bisa kita sebut dengan proposisi. Di bawah itu dijelaskan bahwa hanya kalimat deklaratif yang dapat disebut dengan proposisi. Di luar kalimat deklaratif tidak pernah mengandung yang namanya proposisi karena tidak dapat diafirmasi atau dinegasi. Ini ada istilah ya, afirmatif artinya diiyakan, diterima misalnya, atau dinegasi. Dinegasi itu adalah disangkal atau diabaikan atau dihilangkan istilahnya. Ya. Baik. Kemudian proposisi dilihat dari sudut bentuknya. Tadi proposisi dilihat dari isinya. Ya. Nah, proposisi itu adalah hubungan dua kelas yang di dalamnya berlangsung pengiyaan atau penyangkalan bahwa kelas yang satu termasuk ke dalam kelas yang lainnya. Baik itu untuk sebagian atau secara keseluruhan. Ya. Kemudian ada istilah term. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa sebuah konsep dihubungkan dengan sebuah konsep lain, maka akan membentuk sebuah proposisi. Nah, kita akan menggunakan istilah konsep itu dengan penyebutan term. Jadi nanti jangan bingung ketika saya menggunakan istilah term, maka sebenarnya maksudnya adalah konsep. Ya. Atau kita tidak menggunakan istilah kata, tapi dalam logika kita akan menyebutnya sebagai term. Gitu ya. Nah, misalnya contoh di situ, semua manusia adalah makhluk rasional. Nah, term manusia dan term makhluk rasional atau konsep manusia dan konsep makhluk rasional. Ya. Oke. Di dalam sebuah proposisi, jika dilihat bentuknya ataupun penampilannya, maka akan ada 4 unsur. Ya. Di dalam sebuah kalimat deklaratif,
itu akan ada 4 unsur yang kita temui sebagai ciri-ciri dari sebuah proposisi. Yang pertama adalah adanya quantifier. Sesuai dengan namanya quantity, quantifier. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan quantifier. Lalu kemudian ada copula. Lalu kemudian copula ini adalah kata sambung ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah term subject, dan keempat ada term predikat. Ada 4 unsur dalam sebuah proposisi. Maka proposisi itu kalau kita pecah-pecah, maka akan terdapat 4 unsur. Tapi konsepnya ada 2, yaitu term subject dan term predikat. Cuman ada 2 konsep di dalam satu buah proposisi. Nah, apa itu yang disebut dengan quantifier? Quantifier di situ sesuai namanya quantity, berarti ada hitungan ya, ada jumlah. Perkataan yang menunjukkan jumlah anggota kelas yang bersebut sebagai term subjek. Nah, jadi quantifier ini menunjukkan jumlah anggota kelas. Ya. Apakah dia secara keseluruhan atau sebagian? Gitu ya. Nah, kalau dia keseluruhan, di sini ada dicontohkan, disebut dengan proposisi universal. Jadi kalau dalam sebuah proposisi itu quantifiernya menunjukkan secara keseluruhan, maka disebut dengan proposisi universal. Tapi kalau quantifiernya menunjuk pada sebagian saja, tidak menunjukkan secara keseluruhan dari sebuah term, maka dia disebut dengan proposisi partikular. Kurang hurufnya ya. Proposisi partikular. Jadi ciri-cirinya ada kata sebagian, kebanyakan, beberapa, tidak semua, sebagian besar, seluruh, atau rata-rata. Ya. Itu berarti dia partikular. Tapi kalau dia menunjukkan secara keseluruhan, maka itu adalah universal. Seperti ada kata seluruh, semua, segenap, setiap, tidak satu pun, tidak seorang pun. Ya. Nah, namun kita juga harus hati-hati melihatnya. Bisa saja quantifier-nya tidak muncul gitu. Seluruh, semua, segenap ini tidak muncul gitu. Tapi pemaknaannya sama, bahwa proposisi itu adalah proposisi universal. Dilihat dari sisi quantifier-nya. Kemudian unsur kedua adalah term subject. Term subject di situ adalah kelas yang di dalam proposisi dinyatakan termasuk atau tidak termasuk ke dalam kelas lainnya. Atau ada term predikat. Jadi kan kalau di kegiatan akal budi tingkat pertama itu kan panca indera menangkap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, lalu kemudian diproses oleh akal budi kita, maka menghasilkan sebuah konsep. Nah, satu konsep kita hubungkan dengan konsep lainnya, maka dia akan menjadi proposisi. Nah, di dalam proposisi itu ada 2 konsep tentunya, paling tidak minimal, yaitu term subjek dan term predikat. Nah, term subjek di sini maksudnya adalah kelas yang di dalam proposisi, apakah dia nanti itu menjadi bagian dari predikat atau tidak menjadi bagian dari predikat. Nah, bagaimana itu terjadi? Tergantung dari copula. Itu adalah copula. Copula itu adalah perkataan sebagai bagian dari sebuah proposisi yang menunjukkan sifat hubungan antara term subjek dan predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia, copula ini kata hubung, gitu ya. Jadi ada satu term dihubungkan dengan term lainnya, tapi ada kata penghubungnya. Nah, kata penghubungnya itulah yang disebut dengan copula. Nah, apakah term subjek termasuk atau tidak termasuk ke dalam term predikat, itu tergantung juga dari kata penghubung ini atau copula ini. Ya. Nah, copula menjadi unsur pembentuk sehingga hubungan subjek, jadi bentuknya adalah subjek, copula, predikat. Bentuk struktur logis sebuah proposisi. Gitu ya. Jadi copula ini menghubungkan 2 konsep, term subjek dan term predikat. Biasanya ciri-cirinya adalah kata adalah bukan, adalah tidak. Jadi kata adalah bukan, adalah tidak, ini adalah contoh dari sebuah copula atau kata hubung. Kata adalah di sini, jika adalah ini menunjukkan bahwa term subjek termasuk ke dalam term predikat, maka di sini dikatakan term predikat itu mengiyakan term subjek.
maka disebut dengan proposisi afirmatif. Afirmasi, mengiyakan berarti kan predikat mengiyakan bahwa subjek adalah bagian daripada predikat. Mengiyakan. Ketika dia mengiyakan, maka disebut dengan proposisi afirmatif. Namun, jika kopulannya menunjukkan adalah bukan, di sini ya. Nih, jika adalah bukan atau adalah tidak, maka berarti kan maksudnya teorem predikat menyangkal bahwa subjek adalah bagian daripada predikat. Nah, dengan demikian, maka disebut dengan proposisi negatif. Ya. Kalau dia diiyakan, maka disebut dengan proposisi afirmatif. Tapi kalau dia disangkal, maka disebut dengan proposisi negatif. Gitu. Oke. Dalam menentukan suatu proposisi itu positif atau negatif, kita tidak boleh semata-mata berdasarkan ada tidaknya indikator negatifnya. Tak, tidak, bukan. Ya, belum tentu. Gitu loh. Nah, jadi hati-hati. Jangan mentang-mentang nanti ada kata tidak, bukan di dalam sebuah proposisi, terus kita bilang, oh ini negatif. Belum tentu. Kita lihat dulu ya, posisinya. Kopula di situ menunjukkan afirmasi atau negatif. Mengiyakan teorem subjek sebagai bagian predikat atau sebaliknya menolak teorem subjek sebagai bagian dari teorem predikat. Jadi di situ. Ya. Kita lihat dulu indikasinya seperti apa. Ini tadi teorem predikat. Teorem predikat adalah kelas yang di dalam sebuah proposisi berkedudukan sebagai kelas yang ke dalamnya kelas yang berkedudukan sebagai teorem subjek dinyatakan termasuk atau tidak termasuk ke dalam predikat. Jadi konsep subjek itu menjadi bagian predikat atau tidak. Nah, teorem predikat di sini berfungsi mengiyakan atau sebaliknya menyangkal. Ya, apakah subjek menjadi bagian dari predikat atau tidak. Di sini dikatakan teorem yang mengakui atau mengingkari teorem subjek. Itu disebut dengan teorem predikat. Nah, jadi ada 4 unsur ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam sebuah proposisi itu ada 4 unsur. Pertama itu adalah quantifier. Quantifier itu menunjukkan jumlah ya. Jumlah subjek. Jumlah subjek itu apakah keseluruhan atau hanya sebagian saja yang menjadi bagian dari predikat atau tidak menjadi bagian dari predikat. Okay. Di mana yang menentukan? Yaitu di kopulanya. Gitu. Nah, jadi ada quantifier, ada teorem subjek, ada kopula, dan kemudian ada teorem predikat dalam sebuah proposisi atau kalimat deklarasi. Ini kira-kira gambarannya. Bisa lihat ini. Ini proposisi ya. Maka dalam proposisi itu ada quantifier, kuantitas, jumlah ya. Anda ingat saja quantifier, quantity berarti bicara soal jumlah. Lalu kemudian ada teorem subjek, lalu kemudian ada kopula, kopula menunjukkan kualitas dan ada teorem predikat. Nah, quantifier itu terdiri dari 2, ada universal dan ada partikular. Kalau quantifiernya itu universal berarti menunjukkan keseluruhan, maka disebut dengan proposisi universal. Kalau quantifiernya menunjukkan sebagian, ya, ada di situ kata sebagian, maka disebut dengan partikular. Disebut dengan proposisi partikular. Ya. Atau kemudian kopulanya kita lihat. Kopula menunjukkan kualitas. Kalau quantifier menunjukkan kuantitas, maka kopula menunjukkan kualitas. Kualitas di sini ada 2, yaitu pertama afirmatif dan kedua adalah negatif. Afirmatif ini berarti mengiyakan, kalau negatif berarti menyangkal. Nah, jika di dalam proposisi itu ada kopula yang mengafirmasi, maka disebut dengan proposisi afirmatif. Jika terjadi penyangkalan, maka disebut dengan proposisi negatif. Nah, ini susunannya. Baik, coba kita lihat lagi. Ini afirmasi. Tadi juga sudah saya terangkan. Saya coba lompat saja kalau gitu. Nah, kita lihat
Di sini ya. Di sini ada kuantitas, di sini ada kualitas, hubungan antara subjek dengan predikat. Ya. Jika kuantitas atau quantifiernya universal, sedangkan kopulanya atau kualitasnya afirmatif, maka kita menyebutnya dengan proposisi universal afirmatif. Ya. Kita kasih simbol A. Ini Anda harus ingat. Ya, nanti ke depannya kita akan menggunakan simbol-simbol ini untuk mempermudah menentukan sebuah proposisi itu proposisi apa. Gitu ya. Kalau quantifiernya universal, kopulanya atau kualitasnya itu adalah afirmatif, maka kita sebut dengan proposisi universal afirmatif. Kita kasih simbol dengan A. Kalau kuantitasnya universal, kemudian kualitasnya negatif, maka kita sebut dengan proposisi universal negatif. Maka kita beri simbol E. Kalau kuantitasnya partikular dan kemudian kualitas atau kopulanya itu adalah afirmatif, maka kita sebut dengan proposisi partikular afirmatif. Kita kasih simbol I. Sedangkan kalau kuantitasnya partikular dan kemudian kopulanya atau kualitasnya itu negatif, maka menunjukkan hubungan subjek dengan predikat, dalam artian subjek itu bukan menjadi bagian daripada predikat atau sebagian dari S bukan menjadi predikat, maka kita sebut dengan partikular negatif, simbolnya adalah O. Ya, Anda ingat ini saja. Proposisi universal afirmatif simbolnya A, proposisi universal negatif itu simbolnya adalah E, proposisi partikular afirmatif itu simbolnya I, proposisi partikular negatif itu simbolnya adalah O. Nah, ini disebut dengan nanti kita sebut dengan proposisi tradisional. Jadi kalau ada pertanyaannya, proposisi A itu adalah proposisi universal afirmatif. Proposisi E itu adalah proposisi universal negatif. Proposisi I itu adalah proposisi partikular afirmatif dan proposisi O adalah proposisi partikular negatif. Kita lihat contoh. Nah, nanti Anda bisa pelajari juga di slide masing-masing ya. Di sini adalah proposisi universal afirmatif, simbolnya tadi A. Ya. Maksudnya apa? Baik, di sini maksudnya proposisi universal afirmatif itu adalah quantifiernya universal, lalu kemudian kopulanya adalah afirmatif, menunjukkan bahwa subjek menjadi bagian daripada predikat secara keseluruhan. Oke. Semua anggota kelas yang berkedudukan sebagai term subjek termasuk ke dalam kelas yang berkedudukan sebagai term predikat. Contohnya, ini ya, yang pertama. Manusia adalah makhluk rasional. Manusia adalah makhluk rasional. Manusia adalah term subjek, makhluk rasional adalah term predikat. Kopulanya di sini adalah afirmatif. Ya. Menunjukkan di sini bahwa manusia itu menjadi bagian daripada makhluk sosial atau term makhluk sosial untuk keseluruhan. Ya. Jadi, meskipun di sini tidak ada quantifiernya yang menyebutkan kata semua atau seluruhnya, namun kita sudah bisa mengetahui bahwa yang dimaksud manusia di sini adalah seluruh manusia. Ya, ini yang saya maksudkan tadi bahwa Anda tidak mesti harus menuliskan atau melihat ada kata semua, seluruh, ya kan? Tapi cukup manusia. Di sini maksudnya berarti keseluruhan dari manusia, maka dia universal. Nah, kopulanya di sini adalah menunjukkan kualitas yang afirmatif. Maksudnya bahwa manusia ini menjadi bagian dari makhluk rasional. Ya. Contoh yang kedua, besi itu logam. Nah, di sini nggak ada kata adalah. Ya, kita tidak mesti harus menuliskan kata adalah karena makna adalah di sini sudah ada di dalamnya. Besi itu logam. Atau kalau Anda mau tuliskan boleh, silakan. Besi itu adalah logam. Sama saja. Yang paling penting adalah di sini term subjek, term predikat. Yang menunjukkan bahwa keseluruhan besi, seluruh besi itu adalah logam. Oke, jadi besi itu bagian dari logam. Nah, predikat ini posisinya lebih luas daripada subjek. Ya, logam ini kelasnya luas. Besi adalah bagian dari logam. Nah, itu maksudnya.
Jadi seluruh besi adalah bagian dari logam. Baik, kemudian sapi itu binatang. Sapi itu binatang. Kita nggak, ya bisa saja kalau Anda mau tulis semua sapi adalah sejenis binatang, boleh. Sama saja maksudnya. Sapi itu binatang, sama semua sapi adalah binatang. Ya. Walaupun tanpa ada kata semua, tapi di sini kita bisa tahu bahwa seluruh sapi. Ya, berarti proposisi ini adalah proposisi universal. Ya. Kopulanya adalah afirmasi, dan kemudian di sini term predikat. Maka proposisi ini adalah proposisi universal afirmatif. Ya, jadi 1-8 ini adalah contoh dari proposisi universal afirmatif. Kita lanjut yang kedua, yaitu proposisi universal negatif. Ya. Ini menunjukkan bahwa subjek itu untuk keseluruhan bukan merupakan bagian dari predikat. Ya. Jadi kopulanya di situ negatif, adalah bukan. Ya. Tegas bahwa secara keseluruhan subjek itu bukan menjadi bagian dari predikat. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini. Semua mahasiswa tidak buta huruf. Oke, di sini ada kata semua, berarti universal, gitu ya. Semua mahasiswa. Nah, tidak buta huruf. Kata adalahnya nggak kelihatan dengan tegas. Ya. Tapi di sini ada kata tidak. Maka semua mahasiswa adalah tidak buta huruf. Berarti term mahasiswa, ya, dengan buta huruf di sini, predikat, term predikat, ya, buta huruf. Nah, semua mahasiswa adalah tidak buta huruf. Ya, kalau buta huruf tidak akan jadi mahasiswa. Tentunya demikian, kan? Anda sudah melalui, Anda semua di kelas Zoom ini adalah mahasiswa yang tentunya sudah tamat sekolah menengah atas atau pakai ijazah kesetaraan, kesetaraan dengan SMA, gitu. Dan pasti tidak buta huruf. Ya. Lalu contoh yang kedua, tak satu pun juara angkat besi adalah wanita lemah. Tak satu pun. Hati-hati, jangan mentang-mentang ada kata tak di sini, terus Anda melihat, oh ini berarti negatif. Belum tentu. Posisi tak di sini menunjukkan apa? Posisi quantifier-nya. Tak satu pun, berarti semua kan? Semua juara angkat besi adalah bukan wanita lemah. Ya. Di sini dia adalah, kesannya adalah di sini adalah afirmasi. Tapi karena di sini tadi tak satu pun juara angkat besi adalah wanita lemah, maka sebenarnya Anda boleh merubahnya terlebih dahulu menjadi rumusan daripada proposisi universal negatif. Rumusannya kan adalah ini. Semua subjek adalah bukan predikat. Nah, jadi Anda boleh di sini kan juara angkat besi sama wanita lemah. Anda tinggal bikin saja. Semua juara angkat besi adalah bukan wanita lemah. Ya nggak mungkin lah wanita lemah kalau mampu angkat besi, kan pasti wanita yang kuat. Tentunya. Gitu. Lalu contoh yang ketujuh, saya ambil contoh yang ini saja, yang agak meragukan. Tak ada mahasiswa yang masih belajar di SMA. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Tak ada mahasiswa yang masih belajar di SMA. Tak ada maksudnya adalah seluruh mahasiswa berarti kan. Tapi kopulanya di sini ditunjukkan di sini. Ya, tidak di sini, tidak dituliskan adalah tidak. Tapi bisa Anda rubah. Semua mahasiswa adalah bukan masih belajar di SMA. Sama nggak dengan ini maksudnya? Tak ada mahasiswa yang masih belajar di SMA. Tak ada mahasiswa yang masih belajar di SMA. Berarti semuanya ya pasti sudah tamat SMA, maka jadi mahasiswa. Gitu. Karena untuk mendaftar di perguruan tinggi, Anda harus sudah menyelesaikan studi di SMA terlebih dahulu. Oke, kalau Anda ragu, Anda bisa rubah ini jadi rumusan universal negatif. Yaitu semua mahasiswa adalah bukan belajar di SMA. Jadi hati-hati tentang di sini ya. Ada kata tak ada. Tak ada di sini posisinya bukan sebagai kopula, tapi posisinya adalah sebagai quantifier, menunjukkan jumlah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah istilah nomor proposisi partikular afirmatif.
Ya, proposisi partikular afirmatif diberi simbol I. Maksudnya di sini adalah partikular itu sebagian. Berarti sebagian daripada subjek itu adalah menjadi bagian daripada predikat. Maka disebut dengan proposisi partikular afirmatif. Jadi sebagian daripada term subjek adalah merupakan bagian dari term predikat. Ini rumusnya. Beberapa subjek adalah predikat. Oke, kita lihat contohnya di situ. Sebagian mahasiswa sudah menikah. Nah, kalau udah ada kata gini mudah, gitu kan? Quantifiernya sebagian. Sebagian ini berarti partikular. Gitu. Nah, sebagian mahasiswa adalah sudah menikah, berarti kan afirmatif. Sudah menikah di sini mengiyakan posisi sebagian mahasiswa itu sudah menikah. Gitu ya. Jadi sebagian mahasiswa atau term subjek ini sebagiannya adalah bagian daripada predikat mahasiswa yang sudah menikah. Yang sudah menikah itu adalah sebagian mahasiswa. Atau kemudian contoh berikutnya, beberapa pedagang bekerja tidak jujur. Loh, ini ada kata tidak. Hati-hati ya. Tidak di sini belum tentu menunjukkan kopula negatif. Ya. Tapi tidak di sini adalah bagian daripada term predikat. Term predikatnya apa? Ya kan? Bekerja tidak jujur. Bekerja tidak jujur di sini adalah satu kesatuan. Konsep bekerja tidak jujur terdiri dari 3 kata, gitu ya. Tapi dia satu konsep yaitu term predikat. Term subjeknya adalah pedagang. Nah, beberapa di sini adalah quantifier. Quantifiernya adalah sebagian, maka disebut dengan partikular. Nah, beberapa pedagang bekerja tidak jujur. Oke, kita tambahkan biar tidak bingung. Beberapa pedagang adalah bekerja tidak jujur. Jadi hati-hati Anda lihat kata tidak belum tentu dia negatif. Nah, di sini kan contoh dari partikular afirmatif atau simbolnya I. Oke, kemudian kita lihat di sini. Contoh ke-6. Orang Bali pandai menari. Orang Bali pandai menari. Kok di sini masuk partikular, Pak? Kan begitu. Ya, karena kan tidak semua orang Bali. Tapi kita tahu bahwa hampir sebagian besar. Nah, hampir sebagian besar berarti kan tidak semuanya. Oke. Orang Bali berarti dia partikular. Hati-hati. Jangan terpancing seperti tadi, universal. Oh, manusia tidak ada pilah-pilah, semua manusia memang. Orang Bali, ya tidak semua orang Bali. Kan? Tapi kita tahu bahwa hampir rata-rata orang Bali itu pandai menari. Hampir rata-rata berarti kan tidak semuanya, partikular. Nah, adalah pandai menari, afirmasi. Oke, 4 di sini. Yang Anda bisa sendiri baca ya. Baik, kemudian proposisi partikular negatif sama dengan tadi bahwa partikular di sini adalah sebagian, ya, maksudnya sebagian daripada adalah bukan daripada S. Jadi sebagian subjek itu tidak menjadi bagian dari predikat. Nah, ditunjukkan dengan kopulanya tentu ya, ciri-cirinya adalah bukan. Oke, kita lihat contohnya. Pertama, sebagian mahasiswa tidak lulus. Sebagian, di sini jelas quantifiernya adalah partikular, ya, tidak secara keseluruhan. Nah, mahasiswa di sini adalah term subjek, kemudian tidak lulus. Adalah tidak lulus, berarti adalah tidak lulus. Oke. Nah, negatif. Jadi sebagian mahasiswa adalah tidak lulus. Lulus di sini. Posisinya sebagai term predikat lulus. Ya. Tapi posisi kopulanya adalah negatif. Kemudian nomor 2 contohnya, beberapa orang tidak mampu berpidato. Beberapa orang. Nah, beberapa di sini adalah partikular. Orang di sini adalah term subjek, ya. Mampu berpidato di sini adalah predikatnya, mampu berpidato. Kopulanya adalah tidak, negatif. Jadi partikular negatif. Kenapa? Karena beberapa orang tidak mampu berpidato. Sebagian adalah tidak mampu berpidato. Kemudian kita lihat di sini, nomor 9, saya lompat.
Ada orang Bandung yang tak suka menyanyi. Ada orang Bandung, ada berarti sebagian, bukan keseluruhan, yang tidak suka menyanyi. Adalah tidak suka menyanyi. Berarti kopulanya negatif. Maka ada orang Bandung yang tidak suka menyanyi, ini adalah proposisi partikular negatif. Loh Pak, kok ada orang Bandung itu adalah partikular? Ya, karena kan memang kita tahu rata-rata orang Bandung katanya bisa menyanyi. Banyak artis-artis penyanyi itu berasal dari kota Bandung. Apakah band ataupun artis vokal, ya kan? Namun kan tidak semua. Nah, cuma kita tidak heran ketika dia adalah asalnya dari Bandung, seorang penyanyi misalnya. Tapi tidak semua orang Bandung gitu. Ada orang Bandung. Jadi sebagian yang ada orang Bandung yang tak suka menyanyi, ada yang suka menyanyi. Gitu ya. Ini partikular. Baik, di sini rumusannya. Untuk mempermudah Anda lagi untuk mengingat. Universal afirmatif ya, nama proposisinya. Rumusnya adalah semua S adalah P, maka kita kasih simbol A, ya. Lalu kemudian universal negatif, semua S adalah bukan P, maka diberi simbol E. Ya. Semua S adalah bukan P, kita beri simbol E. Lalu kemudian proposisi partikular afirmatif, yaitu beberapa S adalah P, maka kita beri dengan simbol I. Lalu kemudian partikular negatif, rumusnya adalah beberapa subjek adalah bukan predikat. Maka kita beri simbol O. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan. Barangkali ada yang belum jelas. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, yang pasti begini, kita tidak sedang belajar bahasa Indonesia. Ya, jadi Anda jangan kritisi, Pak kalimatnya kok nggak lengkap sih. Ya. Kita sedang memahami sebuah pernyataan. Pernyataan itu nanti kita akan bahas lebih jauh, logis atau tidak logis. Ya. Masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi dalam sebuah statement, itu nanti kita akan bisa mengetahui. Ya. Saya akan jamin Anda, kalau Anda mampu menguasai logika ini, maka Anda bisa memprediksikan, bisa menyatakan pernyataan orang itu benar atau salah. Tanpa perlu Anda membuktikan kebenarannya. Cukup daripada kalimat yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan, kita bisa tahu bahwa pernyataan itu benar atau salah. Gitu. Jadi kan kadang-kadang ada orang bilang bahwa dia bisa membaca jalan pikiran. Kita akan bisa baca jalan pikiran orang kalau orang itu bicara. Tapi kalau orang itu diam, gimana kita mau baca pikiran orang? Karena kan apa yang dipikirkan oleh seseorang itu akan dikeluarkan dalam bentuk kata atau konsep, atau kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk proposisi atau statement. Nah, pernyataan ataupun statement yang disampaikan oleh seseorang, ya, yang kemudian kita dengar, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa tahu atau bisa menentukan benar atau salah yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Ya, kalau kita hari ini baca pemberitaan-pemberitaan media, kita udah bisa tahu ini hoax atau tidak sebenarnya. Logis atau tidak nanti. Kan? Nah, tapi dalam tahapan ini, yang saya sampaikan malam ini, paling tidak Anda bisa menghafal atau mengingat simbol-simbol tadi. Nanti soal ujiannya juga gampang. Kan? Tentukan proposisi tradisional di bawah ini. Anda cukup menentukan jawabannya A, E, I, atau O. Nanti akan ada kalimat yang saya sampaikan, seperti contoh-contoh tadi, Anda tinggal menentukan A, E, I, atau O. Proposisi ya, proposisi A, proposisi E, proposisi I, atau proposisi O. Itu. Ya. Jadi proposisi universal afirmatif itu diberi simbol A, lalu kemudian proposisi universal negatif itu diberi simbol E,
Lalu kemudian proposisi partikular afirmatif itu diberi simbol I, dan proposisi partikular negatif itu diberi simbol O. Silakan, bagaimana cara Anda bisa menghafalnya? Apakah mau menghafalkan tabel atau kemudian mengingat dari sisi huruf-hurufnya, silakan. Tapi ini memang harus Anda ingat. Kalau tidak, maka akan kesulitan untuk kita meneruskan pada kegiatan akal budi yang berikutnya, yaitu kegiatan akal budi tingkat 3, bicara soal silogisme. Silogisme itu nanti kita akan lihat sebagai argumentasi. Jadi proposisi-proposisi akan dihubungkan lalu menghasilkan sebuah proposisi baru yang disebut dengan kesimpulan. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau saya tes nih, saya tanya. Ya. Pak Julius, bisa saya tanya? Siap, Pak. Oke. Proposisi universal negatif itu simbolnya apa, Pak? Universal negatif itu seperti yang semua orang Bandung tadi, Pak. Ya. Pandai bernyanyi. Itu slide masih ada di depan nih, Pak. Belum bilangin. Universal negatif diberi simbol 0, Pak. 0. Oh. Yes. Ya. Universal negatif semuanya S, Pak. Adalah bukan V. Kalau ya. untuk di slide yang Bapak bagi. Ya. Universal negatif itu menunjukkan bahwa semua S itu bukan merupakan bagian dari P. Kan gitu. Siap, Pak. Nah, universal negatif. Maka kita beri simbol E. Ya. E. Kita sebut dengan proposisi E nanti. Jadi proposisi E itu adalah proposisi universal negatif. Ya. Proposisi A itu adalah universal afirmatif. Ingat aja A afirmatif gitu kan. Universal afirmatif. Lalu kemudian E itu negatif. Jadi ada huruf E di kata negatif, universal negatif gitu ya. Lalu kemudian ada partikular afirmatif. Nah, simbolnya I, partikular afirmatif, ada I di afirmatif gitu kan. Lalu kemudian ada O, partikular negatif. Nah, jadi nanti bisa saja saya sampaikan sebuah proposisi atau kalimat, Anda tinggal menentukan itu proposisi A, E, I, atau O. Gitu. Pak Sutarno, monitor. Siapa? Oke. Kalau proposisi partikular afirmatif, itu simbolnya apa, Pak? I, Pak. I, ya. Partikular afirmatif, proposisi I. Baik. Pak Irwan, Mustianto. Siapa? Kalau proposisi A itu proposisi apa, Pak? A itu universal afirmatif. Oke, proposisi universal afirmatif. Oke. Baik. Pak Subandi, monitor. Siapa? Oke. Pak Subandi, kalau proposisi O itu proposisi apa? Posisi partikular negatif, Pak. Oke. Alhamdulillah. Kita begitu ya, Bapak Ibu. Ya. Bahwa di dalam pembahasan proposisi ini yang paling penting kita mengetahui bahwa ada 4 jenis proposisi. Ya, antara lain proposisi universal afirmatif, lalu kemudian proposisi universal negatif yang diberi simbol E, lalu kemudian proposisi partikular afirmatif yang diberi simbol I atau nanti disebut dengan proposisi I, lalu kemudian ada proposisi partikular negatif yang diberi simbol O, proposisi O, nanti kita nyebutnya seperti itu. Dan ini Bapak Ibu harus hafal karena nanti akan kita gunakan terus di pembahasan-pembahasan berikutnya. Ada yang belum jelas mungkin soal proposisi ini? Sebelum saya lanjutin, ada distribusi term. Oke, kita lanjut dulu ya. Distribusi term. Distribusi term ini sebenarnya menyangkut persoalan yang tadi sudah kita sempat bahas. Apakah S menjadi bagian P atau tidak? Gitu kan? Atau apakah keseluruhan S atau hanya sebagian S? Nah, gitu.
kita lihat. Ini proposisi A dulu. Proposisi A adalah proposisi universal afirmatif. Rumusnya kan bahwa semua A itu adalah, semua subjek itu adalah merupakan bagian daripada predikat. Oke. Maka Anda lihat di situ. Ini gambar bulatan di sini. Ini coretnya. P ini yang biru ya, P. Nah, dikatakan universal afirmatif adalah seluruh subjek itu menjadi bagian daripada P. Maka dia habis. Berarti terdistribusi. Oke. Ketika seluruh subjek ini yang bulatan putih ini masuk ke dalam predikat secara keseluruhan, maka disebut dengan terdistribusi dia. Nah, contohnya itu Anda lihat. Semua burung adalah hewan. Habis. Nggak ada burung yang nggak bukan hewan. Ya, semua burung adalah hewan. Kan nggak ada kan burung yang bukan hewan. Ya. Gitu. Jadi subjek ini lebur, habis, terdistribusi. Maka proposisi A yang didistribusikan adalah subjeknya. Sedangkan predikatnya habis nggak di burung? Apakah semua hewan adalah bagian dari burung? Apakah hewan habis semua di burung? Tentu tidak. Ya, oleh karena itu predikatnya tidak terdistribusi. Ya. Jadi proposisi A yang didistribusikan adalah subjeknya saja, S-nya saja. Ya, jadi proposisi A yang didistribusikan adalah subjek, sedangkan predikatnya tidak terdistribusi karena tidak habis di subjek. Lalu kemudian proposisi universal negatif. Nah, proposisi universal negatif di sini menunjukkan bahwa semua subjek itu bukan merupakan bagian dari P, dan P sendiri bukan merupakan bagian dari S. Oleh karena itu, baik subjek maupun predikat terdistribusi di masing-masing. Subjek habis di subjek, predikat habis di predikat. Oleh karena itu, maka kedua-duanya dikatakan didistribusikan. Baik subjek maupun predikat terdistribusi habis di masing-masing. Ya. Nah, di sini contohnya. Semua presiden bukanlah kaisar. Jadi term presiden di sini subjek. Ya, semua presiden ya presiden. Ya. Lalu kemudian bukanlah kaisar, dia terpisah berarti. Bukan ya, berarti S ini bukan P. Nah, maka dia terpisah. Kaisar juga kaisar. Kaisar bukan presiden. Nah, oleh karena itu subjek dan predikat terdistribusi. Lebur. Maka proposisi universal negatif atau proposisi E, kalau katanya yang didistribusikan term yang mana? Kedua-duanya, baik term subjek maupun term predikat. Oke, bisa dipahami ya? Subjek bukan menjadi bagian predikat, universal negatif. Maka subjeknya habis terdistribusi pada subjek, predikat juga terdistribusi habis pada predikat. Kemudian proposisi I, partikular afirmatif. Pada proposisi I, partikular afirmatif, yang terdistribusi yang mana? Oke, kita lihat contohnya di sini. Sebagian manusia adalah peramah. Peramah ini maksudnya orang yang ramah. Ya, peramah. Sebagian, ini partikular. Manusia term subjek adalah di sini adalah popular. Peramah di sini adalah term predikat. Berarti sebagian manusia adalah peramah. Karena nggak semua manusia itu ramah. Ada juga manusia yang galak. Ini gitu. Jadi hanya sebagian. Oke. Jika manusia ini adalah yang warna pink ini, ya, dia hanya sebagian saja. Sebagian. Sebagiannya terdistribusi di predikat. Berarti ada manusia yang ramah. Dan predikat ramah ini tidak semuanya ada di manusia. Hanya sebagian. Ya, dan sebagian P saja. Oleh karena itu, baik subjek maupun predikat tidak habis terbagi. Ya, tidak habis terdistribusi. Maka proposisi I, baik subjek maupun predikat
tidak didistribusikan. Oke. Satu lagi, proposisi O. Proposisi O adalah partikular negatif, ya. Contohnya di sini, sebagian manusia tidaklah terdidik. Sebagian manusia tidaklah terdidik. Oke, manusia di sini adalah subjek, terdidik adalah predikat. Sekarang sebagian dari manusia, ya, sebagai manusia jelas menunjukkan tidak meliputi semua manusia. Gitu ya. Jadi merupakan term yang tidak didistribusikan. Karena S tidak semuanya menjadi bagian dari P. Gitu. Sedangkan term terdidik meliputi semua ekstensi dari yang cerdik. Ya. Itu karena ia tidak membatasi dan dibatasi oleh term subjek. Jadi term predikat didistribusikan. Maksudnya gini, yang terdidik itu adalah manusia. Berarti semua yang terdidik itu manusia. Maka predikatnya habis didistribusikan di subjek. Ada yang terdidik itu bukan manusia. Ya kan begitu. Yang terdidik, yang dididik sekolah, yang sekolahnya manusia. Hewan kan nggak sekolah. Atau makhluk lainnya nggak sekolah. Jadi terdidik di sini predikat adalah secara keseluruhan yang terdidik itu adalah bagian dari manusia. Tapi tidak semua manusia itu terdidik. Ada juga yang nggak sekolah. Tidak terdidik. Maka yang terdistribusi hanya predikat. Di sini. Jadi term subjek tidak didistribusikan, tapi term predikat didistribusikan. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Ya. Jadi masing-masing proposisi kita membahas tentang apakah terdistribusi atau tidak termnya, baik subjek maupun predikat. Oke, sekarang kita ulang. Proposisi A, universal afirmatif, ya, atau simbolnya adalah proposisi A, yang didistribusikan adalah hanya subjeknya. Karena keseluruhan subjek itu menjadi bagian dari predikat. Tapi predikat tidak habis terbagi di dalam subjek. Oleh karena itu, proposisi A yang didistribusikan adalah term subjek. Lalu kemudian, proposisi universal negatif atau proposisi E. Proposisi E di situ menunjukkan bahwa semua S adalah bukan merupakan bagian daripada P. Begitu juga P bukan menjadi bagian daripada S. Oleh karena itu, masing-masing, baik subjek maupun predikat, terdistribusi di masing-masing. Dengan demikian, maka dua-duanya terdistribusi. Oke, term subjek maupun predikat didistribusikan. Lalu kemudian, proposisi partikular afirmatif. Proposisi partikular afirmatif, di situ menunjukkan bahwa sebagian daripada subjek adalah merupakan bagian dari P. Berarti kan tidak semua subjek yang menjadi bagian dari P. Ya. Nah, maka proposisinya, term yang didistribusikan di situ posisinya adalah, kita lihat, baik subjek maupun predikat tidak didistribusikan. Karena tidak habis keduanya. Lalu kemudian proposisi O. Proposisi O di situ, kita lihat, sebagian daripada subjek itu bukan menjadi bagian dari P. Tapi P menjadi bagian keseluruhan daripada subjek. Maka yang terdistribusikan adalah predikat. Bisa ditangkap? Oke, saya tes. Fitri Ananda. Monitor. Oke, saya tanya. Untuk proposisi universal negatif yang didistribusikan itu term apa? Term subjek apa term predikat? Subjek, Pak. Subjek aja. Yang dibutuhkan subjek. Yang didistribusikan. Oke. Proposisi universal negatif itu simbolnya apa?
semua S bukan semua bagian S bukan bagian P. Semua S adalah bukan P. Iya. Berarti yang didistribusikan teorem apa? P. Ya, P. subjek dan predikat kan? Iya. Karena subjek bukan menjadi bagian predikat. Begitu juga predikat bukan menjadi bagian daripada subjek. Nah, maka subjek dan predikat dua-duanya didistribusikan. Oke. Saya beralih ke Tegar Saputra. Monitor. Tegar, bisa dengar? Iya, Pak. Oke. Pertanyaan saya, proposisi itu proposisi apa? Proposisi I. Kurang dengar, Pak. Ya? Ada yang saya tak ambil. Dengar nggak? Nggak dengar? Macet-macet loh, Pak. Oke, saya beralih dulu. Anggi. Oke, Anggi monitor. Iya, Pak. Oke, saya melanjutkan tadi yang Tegar nggak jelas. Proposisi I. Proposisi I itu proposisi apa? Partikular afirmatif, Pak. Proposisi partikular afirmatif. Oke, proposisi partikular afirmatif yang didistribusikan itu apa? Subjek apa predikat? Orangnya pada nggak bisa. Ya? Nggak tahu, Pak. Izin. Mana nggak tahu? Coba. Ini dia. Oke, yang didistribusikan apa? Subjek atau predikat? Atau tidak kedua-duanya? Atau kedua-duanya terdistribusi? Madia mah. Oh, udah ada tulisannya itu. Jelas terbaca lagi ya. Oke, proposisi I, partikular afirmatif, di situ yang tidak ada yang didistribusikan karena sebagian daripada S ya, adalah manusia adalah peramah contohnya kan. Sebagian manusia tidak secara keseluruhan, sebagian saja subjek. Berarti jelas S itu tidak terdistribusi keseluruhannya. Begitu juga peramah. Peramah di situ tidak menjadi bagian daripada keseluruhan manusia, hanya sebagian saja. Maka oleh karena itu kedua-duanya tidak didistribusikan karena tidak habis. Ya, baik subjek atau predikat. Oke, saya panggil Mileni. Ya Pak, izin. Saya nggak aktifin kamera ya Pak, rusak. Kameranya rusak. Itu gambarnya ada. Muka saya Pak. Betul nggak? Betul. Oke. Sekarang universal afirmatif, Mileni. Yang didistribusikan proposisi apa? Universal afirmatif yang didistribusikan itu subjeknya Pak. Oke, term subjeknya ya. Baik. Ya. Oke. Ada cara mudah untuk Anda menghafal ya. Kalau tak bisa paham, terpaksa lagi hafal. Gitu kan? Karena ini juga penting. Selain Anda harus mengingat tadi nama proposisi-proposisi tadi, universal afirmatif, universal negatif, partikular afirmatif, partikular negatif, maka Anda juga harus mengingat yang mana yang didistribusikan. Karena ini akan kita bahas nanti untuk melakukan pengujian pada pembahasan berikutnya, yaitu di silogisme, ya, di kegiatan akal budi tingkat 3. Nah, ada cara mudah menghafalnya seperti ini. Sorry. Apa itu tulisannya itu? Baca lah. AC di top. Ya. Oke, maksudnya apa? Oke, saya cobain. Ini kayak jembatan keledai. Ya. Kalau Anda mau ngapal soal distribusi term, Anda bisa hafal begini. Proposisi A
yang didistribusikan adalah S. S itu tadi adalah subjek, gitu ya. Proposisi E yang didistribusikan adalah D. D itu maksudnya dua-duanya, baik subjek maupun predikat, dua-duanya didistribusikan. Oke. Proposisi I itu yang didistribusikan T, maksudnya tidak dua-duanya. Ya, proposisi partikular afirmatif itu kedua-duanya tidak didistribusikan. Nah, T. Proposisi O yang didistribusikan adalah P, predikatnya. Nah, ini cara menghafal mudahnya AC di top. Nanti juga ujian akhir akan ada pertanyaan dari proposisi yang disebutkan di bawah ini, maka tentukan yang didistribusikan itu adalah teorem apa. Ujiannya gampang nih, menyebutkan A, K, E, I, atau O. Gitu. Oke. Nanti atau tadi yang didistribusikan yang mana? Gampang saja, ujian dasar logika nanti. Kayak kemarin waktu TS kan, semuanya bisa jawab tentunya kan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Atau boleh tulis di chat juga boleh, atau di WA, silakan. Baik, daftar hadir silakan Anda isi. Tadi saya sudah share di kolom chat, atau kemudian ada di WA group, sama ada di Google Classroom juga ya. Ini pertemuan ke-10 ya, tidak salah ya. Malam ini kita pertemuan ke-10. 11 tak, Pak? Ya, 11. Kalau tak saya 11, Pak. Mungkin minggunya 11 ya, tapi saya baru melaksanakan kewajiban 10 kayaknya. Pak izin, Pak, ya? bertanya. Ya, silakan siapa? Milan, Pak. Oke, Milan. Silakan, Milan. Tentang saya agak sedikit bingung tentang proposisi yang partikular negatif. Partikular negatif, oke. Itu kan yang didistribusikannya kan yang P. Yang ini? Predikat yang didistribusikan. Oke. Tadi salah satu contohnya sebagian manusia tidak terdidik. Saya agak ini Pak, dengan contohnya agak sedikit rancu. Butuh contoh yang lebih spesifik. Karena menurut saya kalau predikatnya itu didistribusikan dengan dari kata terdidik, menurut saya binatang juga ada Pak yang terdidik gitu. Sebagian binatang ada yang terdidik, tidak manusia aja gitu. Bisa nggak Pak? Oke, kalau kita perkutat di sini tadi ya, terdidik yang saya sampaikan tadi kan terdidik pakai apa? Sekolahan dia, gitu. Nah, jadi binatang sampai hari ini belum ada sekolahnya loh. Ya. Oke, tapi kita cari contohnya dulu. Kita kembali ke contoh tadi di atas ada contoh. Ini ya, ini contoh-contohnya. Oke. Coba kita ambil yang mana nih kira-kira? Ada kucing yang tak makan tikus coba ya. Ada kucing yang tak makan tikus. Berarti kan ada sebagian kucing ya adalah tidak makan tikus. Makan tikus. Nah, apakah yang makan tikus ini adalah hanya kucing? Makan tikus adalah urusannya kucing nih, bagian daripada subjek. Tikus dimakan kucing. Berarti predikat di sini yang makan tikus, apakah masuk dalam kucing apa tidak? Ular juga bisa makan tikus, Pak. Ular bisa makan tikus. Baik, coba kita ambil rumusnya ya. Jadi posisinya predikat itu keluasan konsepnya lebih luas daripada subjek. Gitu ya. Jadi keluasan konsep daripada predikat itu lebih luas dibandingkan subjek. Karena subjek pasti menjadi bagian kelas daripada predikat. Hanya saja rumusannya adalah nanti apakah subjek itu menjadi bagian predikat atau tidak. Oke. Coba kita bikin kalimat ini jadi lebih sederhana lagi. Sebagian kucing adalah tidak makan tikus.
adalah tidak makan tikus. Berarti kan makan tikusnya yang menjadi term predikat. Ada yang bisa bantu mungkin? Untuk memperjelas bahwa subjek adalah bukan dari bagian dari predikat. Namun yang didistribusikan adalah predikatnya. Karena predikat di situ habis terdistribusi di subjek. Coba sama-sama kita ini. Ada yang mau bantu? Term subjeknya adalah kucing. Term predikatnya adalah makan tikus. Itu konsep makan tikus. Apakah yang makan tikus ini hanya kucing? Karena kucing tidak semuanya makan tikus kan gitu. Sekarang makannya apa? Pakai ikan olahan ya. Nggak makan tikus lagi udah. Makan sasetan malah. Makan apa? Maka yang makan tikus, apakah makan tikus ini semuanya habis di kucing? Tikus ini habis nggak di kucing? Tidak. Ya? Tidak. Tidak. Kira-kira gimana? Atau kita cari lagi contoh dari yang sekian ini. Sebagian mahasiswa tidak lulus. Sebagian mahasiswa adalah tidak lulus. Adalah tidak. Berarti term predikatnya adalah lulus. Lulus di sini kalau di mahasiswa habis nggak? Lulus ini terdistribusi di mahasiswa nggak? Habis tidak. Tapi ada mahasiswa, sebagian mahasiswa tidak lulus. Hanya sebagian ada mahasiswa yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, yang lulus di sini adalah bagian dari ini. Kita jangan lihat lulus ini menjadi bagian dari pihak subjek yang lain ya. Tapi lulus di sini adalah menjadi bagian dari subjek yang tertulis di sini. Sama seperti tikus tadi. Tikus di sini adalah bagian dari masalah subjek kucing. Kita tidak bicara ular. Tadi Milan juga sebutkan ular juga makan tikus. Benar. Tapi dalam statement ini, dalam pernyataan ini atau dalam proposisi ini yang menjadi subjeknya adalah kucing. Jadi kita lihat subjeknya ya, Pak? Ya. Bukan Jadi, keseluruhan yang lain-lain gitu. Betul. Makanya, Okay. Seperti yang pernah saya bahas dulu, dalam dasar logika ini dia ada rumus. Walaupun rumusnya tidak seperti rumus matematika. Jadi dari rumus itulah kita bisa memahami sebuah pernyataan itu logis atau tidak logis. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa Anda atau kita, ketika kita bisa memahami logika ini secara baik, maka kita akan bisa membaca jalan pikiran orang. Itu sebenarnya. Jadi membaca jalan pikiran orang itu tidak perlu pakai ilmu kebatinan gitu. Tapi cukup kita harus tahu orang itu bicaranya seperti apa. Sehingga kita bisa tahu jalan pikirannya. Gitu. Ya kan? Jalan pikirannya itu logis atau tidak logis nantinya. Nah, itulah logika. Jadi logika itu adalah ilmu untuk membaca jalan pikiran sebenarnya. Tapi jalan pikirannya yang diwujudkan dalam bentuk apakah itu konsep ataupun proposisi atau nanti dalam bentuk argumentasi atau silogisme. Oke, jadi kita kembali lagi tadi bicara subjek dan predikat, maka kita fokus pada subjek dan predikatnya saja. Ya, jadi dalam logika ini kita tidak perlu lari kemana-mana, tapi cukup dalam pernyataan ini saja. Oleh karena itu, makanya saya katakan tadi bahwa kita tidak perlu menguji kebenarannya, karena jawabannya sudah ada di dalam proposisi itu sendiri. Nah, jadi kita tidak berkutat pada posisi yang lain, tapi cukup di dalam term subjek dan term predikatnya saja. Gitu kira-kira ya. Kira-kira. Bisa jelas Milan tadi? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Yang lain juga ya, silakan yang lain mungkin.
Ada lagi? Ya, saya rasa malam ini kita bahas itu dulu lah. Jangan penuh-penuh, yang banyak-banyak dulu ya. Yang penting Bapak Ibu silahkan ingat, ya kan, bawa tidur. Gitu. Tapi jangan nanti ngigau intinya proposisi ini ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa ini nampaknya sepele, tapi Bapak Ibu harus hafal. Ya, jadi proposisinya apa, termasuk tadi yang kita bahas. Memang tadi agak membingungkan itu ketika bicara distribusi teror. Ya, apalagi gambarnya tadi nggak jelas gitu kan, misalnya bulatan-nya seperti apa. Tapi paling tidak kita selain menggunakan alat bantu gambar, tapi juga kita bisa menggunakan pemahaman. Ya, memang harus pelan-pelan. Nah, termasuk tadi kalau tidak bisa juga ya terpaksa pakai jembatan keledai tadi kan, AC di top gitu kan. Nah, apa? Kalau kita tidak bisa mengetahui maka kita tidak bisa untuk menguji. Nanti pembahasan berikutnya mungkin di 2 pembahasan berikutnya itu kita akan bicara menguji apakah sebuah argumentasi itu valid atau tidak valid, logis atau tidak logis. Salah satunya syaratnya adalah kita menentukan mana yang terdistribusi. Nah, itulah kenapa kemudian menjadi penting membahas distribusi teror. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita sambung pada pertemuan mendatang. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa Anda sampaikan lewat chat, baik di WA ataupun di Google Classroom ya. Silakan. Dan jangan lupa mengisi daftar kehadiran Anda semua. Sebelumnya saya screenshot dulu Anda semuanya, kehadiran Anda. Baik, sebentar ya. Baik, silakan diaktifkan videonya bagi yang bisa diaktifkan. Oke, saya screenshot. Ada 3 layar di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.